Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Ardana, NPM 19081010178. Jadi di sini saya akan menyelesaikan final project mata kuliah Statistika Komputasi kelas C tentang demo program membuat sistem pakar pendiagnosaan penyakit sinusitis dengan metode teorema Bayes. Nah, di sini saya punyai dua atribut. Atribut yang pertama adalah atribut penyakit, dan ada 4 penyakit, jenis penyakit. Kemudian ada atribut gejala. Di sini ini dia ada atributnya dengan inisialisasi nilainya. Maksudnya di sini 15 adalah jumlah pasien dari maksilaris, sinus maksilaris. Kalau sinus frontalis itu jumlah pasiennya ada 42. Yang ini ethmoidalis ada 34, SF noidalis ada 27. Kemudian di sini ada juga data pasien. Jadi data pasien ini data keseluruhan yang terkena penyakit sinusitis berjumlah 120 orang. Nah, ini saya ambil dari jurnal, dari referensi jurnal yang sudah saya cari di internet. Kemudian ada tidak terdiagnosa, jumlahnya 2. Nah, kemudian di sini ada nilai gejala. Maaf. Jadi atribut gejala ini ada 15 gejala. Saya sudah masukkan ke dalam array gitu ya. Data-datanya saya sudah masukkan ke array. Kemudian ada nilai-nilai dari gejala itu tadi. Nah, nilai-nilai gejala ini maksudnya, misalkan elemen array yang pertama itu 2, sakit kepala kan. Nah, sakit kepala ini mempunyai jumlah pasien 2, begitu, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, nah di sini saya sudah mencantumkan di halaman awal itu ada tabel gejala-gejala sinusitis. Jumlahnya ada 15. Saya cantumkan semua. Kemudian saya di sini bukan menggunakan user input, cuma saya membuat studi case sendiri, dan saya membuat ada 3 study case. Untuk study case yang pertama itu gejalanya saya buat seperti di jurnal. Yang pertama ada nyeri pipi di bawah mata, ada batuk, ada berkurangnya daya pengecap, ada sakit gigi. Kemudian setelah itu saya akan menghitung persentase dari setiap gejala terhadap setiap jenis penyakitnya. Jenis penyakitnya kan ada 4, jadi saya hitung dulu persentase gejala-gejala yang ada dengan penyakit yang pertama yaitu maksilaris, yang kedua frontalis, yang ketiga ethmoidalis, yang keempat SF noidalis. Jadi saya hitung setiap gejalanya terhadap setiap jenis penyakitnya. Nah, ini penyakit yang pertama, sinus maksilaris. Probabilitasnya untuk sinus maksilaris berjumlah, nah ini berjumlah dengan hitungan seperti ini. Jadi probabilitasnya yaitu nilai maksilaris sendiri bagi data pasien. Kemudian probabilitas bersyaratnya. Nah, di sini saya menghitung setiap gejala. Nah, itu presentasinya berapa itu. Jadi caranya adalah gini. Berapa peluang dari gejala? Misalkan gejalanya yang pertama adalah gejala nyeri pipi di bawah mata. Jadi gini, berapa peluang dari gejala nyeri pipi di bawah mata terhadap penyakit sinusitis maksilaris? Nah, nanti nilai gejalanya nanti akan dibagi dengan jumlah nilai dari maksilaris. Nah, jadi begitu, dan itu untuk berlaku setiap gejalanya. Kemudian setelah saya hitung semua persentase gejalanya, nanti saya akan kalikan
mulai dari jumlah dari probabilitas maksilaris, jumlah dari persentase gejala penyakit ini, gejala nyeri pipi di bawah mata, kemudian gejala batuk, gejala berkurangnya daya pengencap, kemudian gejala sakit gigi. Nah, itu semua persentasenya saya kalikan. Kemudian nanti akan muncul hasil penyakit sinusitis maksilaris secara persentasenya. Dan saya akan simpan hasilnya ke dalam variabel PM. Dan itu juga berlaku untuk penyakit yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi, itu tadi untuk yang pertama, sinus maksilaris. Yang kedua adalah sinus frontalis. Jadi, sama kok rumusnya, probabilitas kita hitung dulu untuk sinus frontalisnya dengan cara frontalis bagi data pasien. Kemudian saya hitung persentase setiap gejalanya. Nah, gejala yang pertama terhadap frontalis nanti dibagi, ketemu hasilnya persentasenya berapa. Dan itu semua akan dihitung semua. Kemudian setelah dihitung semua persentase gejalanya dan ketemu hasilnya, nanti akan dikalikan semua. Mulai dari hasil dari probabilitas frontalis, hasil persentase gejala pertama, dan sampai terakhir. Kemudian nanti akan muncul peluang Anda terkena penyakit sinusitis frontalis secara persentase sebesar ini. Saya simpan hasil ini tadi ke dalam variabel BF. Dan kemudian untuk penyakit yang ketiga, sinus etmoidalis, saya hitung dulu probabilitas sinus etmoidalisnya. Dan pembaginya adalah data pasien, cuma di sini beda etmoidalis yang kita hitung gitu ya. Kemudian saya hitung dulu juga persentase setiap gejalanya, dan pembaginya beda, yaitu etmoidalis. Kemudian saya hitung semua dari hasil persentasenya. Kemudian nanti akan muncul persentase penyakit sinusitis etmoidalis, dan kemudian saya akan simpan di variabel BE. Kemudian yang keempat ada sinus SF-noidalis, dan saya hitung dulu probabilitas sinus SF-noidalisnya. Sama seperti ini, SF-noidalis bagi data pasien. Data pasiennya itu berjumlah 120. Nah, jadi di sini ada sekitar 120 di dalam jurnal itu yang terkena penyakit sinusitis. Kemudian saya hitung dulu persentasenya dari setiap gejala. Kemudian saya hitung, saya kalikan semua dari hasil persentase setiap atribut tadi. Kemudian nanti akan muncul peluang terkena penyakit sinusitis SF-noidalis secara persentase. Nah, nanti akan hasilnya disimpan di variabel BS. Kemudian setelah saya hitung semua atributnya, nanti akan muncul sebuah kalimat, lihat hasil pendiagnosaan. Jadi nanti saya tinggal klik Y, nanti muncul rekap medisnya. Jadi yang sudah saya hitung tadi untuk peluang terkena penyakit sinusitis, misalkan esfonidalis, nah nanti itu semua muncul yang sudah saya simpan di setiap variabel hasilnya. Nah, nanti akan muncul, dan kemudian setelah itu nanti akan dibandingkan gitu. Nilainya ini akan dibandingkan, dan mana yang terbesar. Jika sudah ketemu yang terbesar, nanti berarti pasien itu terkena penyakit dengan persentase yang terbesar itu tadi. Seperti ini, diagnosa jenis penyakit yang diderita oleh pasien yang bernama ini, nah saya lupa untuk menyantumkan namanya, adalah ini yang terbesar. Nah, jadi sama juga, nanti ada yang stadikas kedua, sebetulnya sama, cuma beda gejala aja. Nah, nanti saya akan coba run dulu aja. Untuk yang stadikas yang pertama, tunggu dulu sebentar, masih proses compile. Nah, ini adalah running dari program sistem pakar diagnosa penyakit sinusitis. Nah, di sini ada
tampilan dari tabel gejala-gejala sinusitisnya. Kemudian di sini saya buat statistiknya ada 3. Lalu saya masukkan dulu, saya akan milih statistik yang pertama. Nah, ini apa kok banyak sekali? Ini adalah perhitungannya tadi. Jadi saya hitung dulu setiap atribut gejalanya terhadap atribut setiap penyakitnya. Nah, ini tabel gejala yang pertama. Ini diagnosa penyakit yang pertama, yaitu sinus maksilaris. Nah, ini saya persiskan dengan yang ada di jurnal. Jadi hasil probabilitas sinus maksilaris ialah 0,125, sama dengan di jurnal. Di jurnal hasilnya adalah 0,125. Terus sama juga ini persentase gejala nyeri pipit di bawah mata juga. Persentase gejala batuk 0,6. Bentar. Nah, ini gejala batuk 0,6. Terus ada berkurangnya daya pengecap 0,6. Sakit gigi 0,3. Sama juga berkurangnya daya pengecap 0,6. Sakit gigi 0,3. Cuma di sini tidak dilakukan pembulatan gitu ya. Kemudian nanti akan muncul peluang Anda terkena penyakit sinusitis maksilaris secara persentase sebesar 0,064. Jadi hasilnya itu sama 0,0042. Nah, kalau di sini dibulatkan hasilnya. Kemudian sama halnya juga dengan penyakit yang kedua. Nanti akan dicari, kemudian hasilnya muncul dari persentase setiap gejalanya, terus probabilitasnya, kemudian dikalikan semua, nanti hasilnya muncul juga. Nah, itu berlaku untuk semua atribut perhitungan setiap gejala dan setiap atribut penyakitnya. Sampai 4 kali ya. Kemudian setelah itu saya bisa melihat hasil pendiagnosaan saya. Misalkan saya lanjut ya, Y. Nah, di sini ada rekap medis. Jadi dari hasil semua yang sudah dihitung nanti itu bisa dilihatkan lagi. Ini adalah hasilnya. Kemudian nanti akan dibandingkan mana yang terbesar. Jika sudah ketemu hasil yang terbesar, maka itu adalah jenis penyakit yang diderita oleh pasiennya gitu. Dan di sini yang terbesar adalah sinus maksilaris, yaitu 0,064, sama dengan yang ada di jurnal. Nah, di jurnal itu, ini kesimpulan, karena nilai kepercayaan P1 itu adalah sinus maksilarisnya, itu P1, nah ini. Karena nilai kepercayaan P1 lebih besar dari P2, P3, P4, dan P5, maka diperoleh hasilnya, simpulannya bahwa Dodi menderita sinus maksilaris dengan persentase 0,052. Nah, jadi seperti itu, sama kan? Cuma ini dibulatkan saja hasilnya. Jadi seperti itu untuk running program untuk study case yang pertama. Kita kembali ke source code-nya. Kemudian untuk untuk study case yang kedua sama, cuma beda gejala aja. Perhitungannya juga sama. Saya cari dulu probabilitasnya setiap penyakit, kemudian saya hitung persentase gejalanya terhadap setiap penyakitnya. Kemudian nanti akan muncul hasil pendiagnosaannya. Nah, saya coba untuk yang kedua. Tunggu dulu sebentar, masih mengcompile. Langsung saja saya coba untuk study case yang kedua. Nah, ini adalah study case yang kedua. Nah, ini untuk gejala-gejalanya study case yang kedua: demam, batuk, ingus kental, nyeri di antara mata, nafas berbau. Nah, saya hitung dulu semuanya, nanti akan muncul hasilnya. Nah, di sini hasilnya ada seperti ini, min 005. Nah, mungkin ini maksudnya angkanya terlalu banyak, maka di program akan ditampilkan atau disingkat seperti ini, min 005 gitu. Langsung aja saya lihat hasil pendiagnosaannya. Saya lanjut.
Nah, ini adalah hasil dari rekap medis untuk Sadikes yang kedua. Ini hasilnya. Lalu nanti akan diperoleh sebuah informasi bahwa diagnosa penyakit yang diderita oleh pasien ini yang bernama ini adalah 2,37037E-005. Jadi ini maksudnya persentase untuk penyakit sinusitis maxillaris. Jadi pasien ini terkena penyakit sinusitis maxillaris. Nah, jadi begitu untuk program saya. Itu tadi running programnya, dan ini untuk source code-nya. Nah, jadi itu dulu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang lebihnya dari semua presentasi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.